Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8G akan mempersembahkan drama Sunan Kalijaga. Suatu hari di desa utara Jawa, masyarakatnya mengalami paceklik disebabkan oleh kemarau panjang yang tak berkesudahan. Mereka pun semakin sengsara dikarenakan harus membayar pajak oleh pemerintah Majapahit. Raden Said kecil adalah seorang putra bangsawan. Meskipun begitu, ia menyukai kehidupan bebas yang tidak terikat pada adat istiadat kebangsawan. Raden Said kecil suka berdiam diri di kamarnya dan mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran ditemani sinar pelita. Ia akan mengumandangkan ayat Al-Quran itu hingga larut malam sampai para penjaga kadipaten tertidur lelap. Setelahnya, ia akan mengambil sebagian hasil bumi yang diambil dari rakyat untuk disetorkan ke pemerintahan Majapahit. Hasil bumi tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang saat itu sangat membutuhkannya. Tentu saja para rakyat yang menerima rezeki itu terkaget-kaget sekaligus girang menerima rezeki yang tak terduga. Raden Said melakukan hal itu berkali-kali sampai ia dewasa. Hingga suatu hari ia ketahuan oleh kepala penjaga kadipaten. Ia dihukum dan kemudian dikurung pada sebuah kamar kosong selama kurang lebih 1 bulan. Namun di hari-hari terakhir masa pengurungannya, Raden Said kabur dan meninggalkan istana kadipaten. Ia berkelana mencuri harta milik saudara kaya yang kikir untuk membagikan rakyat jelata. Di pelosok hutan tempat ia singgah yaitu Jatiwangi, Raden Said dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki tua dengan sorban putih. Lelaki itu membawa tongkat yang gagangnya berkilauan emas. Raden Said lantas merebut tongkat itu dan membuatnya tersungkur di rerumputan. Raden Said mengamati tongkat yang ia kira terbuat dari emas itu. Namun ternyata tongkat tersebut hanya terbuat dari kuningan. Lantas ia mengembalikan tongkat itu kepada pemiliknya. Namun lelaki tua itu malah menangis kesakitan. Jangan menangis, ini tongkatmu. Bukan tongkat ini yang aku tangisi. Lalu apa yang kamu tangisi? Rumput, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut karena aku tersungkur tadi. Hanya beberapa jumput rumput saja kamu berdosa. Aku telah berdosa karena aku mencabutnya tanpa keperluan. Andai saja aku cabut guna makan ternak itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan itu benar-benar berdosa. Apa yang sesungguhnya kau cari? Saya ingin memberikan harta untuk diberikan kepada fakir miskin. Sungguh mulia hatimu, sayangnya caramu keliru. Kau bersedekah dengan barang haram atau mencuri itu sama halnya kau mencuci pakaian dengan air kencing. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amalan yang baik atau halal. Astagfirullahaladzim, apa yang telah aku perbuat? Banyak hal terkait usaha untuk menuntaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Tapi bukan hanya dengan memberi makan atau uang, melainkan memperingatkan para penguasa zalim yang semena-mena pada rakyat. Kau juga harus membimbing rakyat. Jika engkau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara seperti itu, maka ambillah itu. Itu adalah barang yang berguna dan halal. Lelaki tua itu menunjukkan mendapati pohon yang merubah menjadi emas. Lelaki tua itu meninggalkan Raden Said yang masih terpana melihat kejadian yang baru pertama kali ia lihat. Tunggu! Sudikah Raden menerimaku sebagai muridmu? Mau belajar apakah kau kepadaku? Aku ingin belajar agama padamu. Raden Said diperintah untuk menunggu tongkat yang ditancapkannya di pinggir sungai dan tidak boleh beranjak sebelum lelaki tua itu kembali menemuinya. Setelah lelaki tua itu hilang dari pandangan mata Raden Said, ia teringat suatu kisah yang dibacanya dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Doa Raden Said terkabul. Ia tertidur selama hampir 3 tahun dalam doanya. 3 tahun kemudian, lelaki tua itu datang menghampiri Raden Said yang masih tertidur dalam doanya. Raden Said diberikan pelajaran agama oleh lelaki tua itu. Di kemudian hari, Raden Said dikenal masyarakat dengan panggilan Sunan Kalijaga, yang berarti orang yang menjaga sungai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.